المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم. Allah. Ya salam, ya salam, ya Allah ya Allah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Sayyidatul Kiram, yang mulia pada para alim ulama, semua guru-guru kalian ada di sini, OPKM, anggotanya yang dimuliakan, Pak Cik, Kampung Rambut, yang kami cintai, Uhapakan, kampung yang luar biasa, dan seluruh jamaah Arafah yang terdiri dari semua lapisan masyarakat. Ada Pak Polisi hadir bersama kita, ada Bapak TNI sama ada Dewan 11 Leader, kemudian Pak Dandim juga hadir. Terus seandainya polisi, TNI bersama rakyat bersatu, insya Allah bisa berdakwah bersama. Kita basmi narkoba, basmi maksiat bersama TNI polisi. Insya Allah terus kita lakukan ini. Mudah-mudahan semua kita bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan selamat, dalam keadaan beriman. Dan terus saya doakan semua jamaah yang hadir setiap subuh, insya Allah meninggalkan syahid, meninggal husnul khotimah. Karena mereka yang istiqomah dengan subuh berjamaah terus sampai akhir hayatnya, insya Allah meninggalnya husnul khotimah. Amin. Itu ayahanda bunda yang kuat imam, setiap ahad jangan lupa terus kita ada satu orang bawa satu program kita, satu orang bawa satu. Saatnya umat harus bersatu. Makanya Arafah itu untuk semua golongan dan tidak bisa masyarakat. Ada NU, Nabi, Wasliyah, ada Daya, ada pesantren modern, luar biasa. Kesatukan umat, tidak ada dusta di antara. Karena tujuan kita adalah surga Allah. Mudah-mudahan semua yang hadir, insya Allah bisa berkumpul seperti ini dalam surga Allah bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahanda bunda yang berkalimat, insya Allah ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Al-Faizin. Sudah lama masjid tidak kita kunjungi. Alhamdulillah kita diundang ke Masjid Al-Faizin, Simpang Lampu Merah. Ini dekat dengan rumahnya Dr. Mizan. Karena Dr. Mizan tinggal di Lampang. Jangan nikah di situ yang sedia. Alhamdulillah. Mari ayahanda bunda yang berkalimat, sama-sama kita duduk, kita berzikir, ketika mudah-mudahan insya Allah pahala kita terus berlipat ganda. Mudah-mudahan Allah ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa kita. Mudah-mudahan insya Allah pagi ini Allah terima taubat kita. Dan mudah-mudahan semua yang hadir diberi kesempatan bertaubat sebelum ajal menjemput kita. Mari sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru besar kita, Dr. Mijat Iskandar LCMR, kepada Syekhuna Faitafadol Masyhur. Nampaknya mantan. Empan ini. Ini. Ya udah. Panen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shaliḥul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk terus dan senantiasa dapat melaksanakan semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam, sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah Arafah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bersilaturahim dalam ketaatannya, bersilaturahim sambil menjalankan ibadah sholat subuh yang menjadi salah satu ibadah yang paling penting dari sholat-sholat yang lainnya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut inna sholatal fajri kana masyhuda, sholat subuh yang kita lakukan tadi berjamaah insya Allah disaksikan oleh para malaikat, dilihat oleh para malaikat, dan kemudian para malaikat inilah yang akan menjadi saksi hidup bagi kita kelak di hari kiamat saat Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan hisab kepada kita terhadap amal soleh, amal perbuatan yang telah kita lakukan dalam kehidupan dunia. Oleh sebab itu, kaum muslimin dan muslimat jamaah Arafah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu tema, salah satu topik yang sering sekali menjadi tema dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering sekali menjelaskan kepada para sahabat, kepada umatnya tentang bagaimana keadaan umat Islam di akhir zaman. Misalnya saja Rasulullah SAW suatu hari didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril banyak bertanya kepada Rasulullah di hari itu. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, fa akhbirni anil Islam, beritahu saya apa itu Islam. Dijawab sama Rasulullah dengan rukun Islam yang 5. Kemudian malaikat Jibril bertanya kembali kepada Rasulullah, apa iman? Dijawab sama Rasulullah dengan rukun iman yang 6. Malaikat Jibril bertanya kembali kepada Rasulullah SAW, apa ihsan? Dijawab oleh Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka yakinlah Allah melihat kepadamu. Terus malaikat Jibril masih menyelipkan satu pertanyaan lagi. Fa akhbirni mata sa'ah.
beritahu saya kapan datangnya hari kiamat. Tentu pertanyaan ini tidak bisa dijawab sama Rasulullah, tapi Rasulullah menjawabnya dengan sangat elegan. Rasulullah tidak bilang, oh saya tidak tahu, oh ilmunya cuma diketahui sama Allah. Tapi jawaban Rasulullah sangat elegan. Rasulullah SAW menjawab, man mas'ulu anha bi'a'lama minasail. Tidaklah yang bertanya lebih paham dari yang ditanya. Sama-sama tidak tahu sebenarnya. Malaikat Jibril tidak tahu kapan datangnya hari kiamat, apalagi baginda Rasulullah SAW. Maka dalam Al-Quran Allah menyebut hanya dirinya saja yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahui datangnya hari kiamat. Tapi kemudian malaikat Jibril bertanya lagi kepada Rasulullah, fa'akhbirni an amaratiha. Beritahu saya tanda-tanda datangnya hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari sekian tanda kiamat kecil yang diberitahu oleh Rasulullah dulu, hampir semuanya sudah terjadi di zaman kita sekarang. Salah satu yang menjadi jawaban Rasulullah pada saat itu, wa antara kufatal amata bi'a asyai yatatawwaduna fi dunyan. Kelak kamu akan melihat di akhir zaman itu manusia berlomba-lomba membangun gedung pencakar langit. Bahkan di zaman kita sekarang sudah menjadi simbol peradaban, simbol kemajuan ekonomi. Kalau di suatu daerah itu ada gedung pencakar langit. Ya, tapi di Aceh belum banyak gedung pencakar langit. Maka saya sering bilang kayaknya kiamat itu paling lambat terjadi di Aceh, paling cepat terjadi sekarang di Qatar, di Arab Saudi, karena memang banyak gedung pencakar langit. Bukan hanya itu yang dijawab oleh Rasulullah. Di dalam kesempatan yang lain, Rasulullah SAW saat menguping atau mendengar para sahabat tentang membicarakan tentang kapan datangnya hari kiamat, maka Rasulullah SAW menyela obrolan para sahabat itu dengan berkata, la ta'tikumus sa'ah, yang namanya kiamat tidak akan pernah mendatangi kalian hatta yataqarrabaz zaman, sehingga waktu itu dirasa begitu cepat berlalu. Nah, ini sepertinya juga sudah terjadi di zaman kita sekarang. Kayaknya baru kemarin kita melaksanakan puasa Ramadan, sekarang Syawal itu sudah mau habis. Kayaknya baru kemarin kita melaksanakan halal bihalal, silaturahim, hari raya Idul Fitri. Tanpa terasa sebentar lagi sudah mau masuk hari raya Idul Adha. Walaupun kayaknya Ustaz Zul Arafah tidak merayakan hari raya Idul Adha di Aceh kali ini, tapi di Arafah. Tidak di Aceh, tapi di Padang Arafah, insya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah sudah terasa betul kita alami di zaman kita sekarang. La ta'tikumus sa'ah hatta yataqarrabaz zaman, kata Rasulullah. Yang datang yang namanya hari kiamat tidak akan pernah datang sebelum waktu dirasa sangat cepat berlalu. Persis seperti yang kita rasakan sekarang. Begitu juga di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebut tanda-tanda datangnya hari kiamat. Wa yuqallur rijal, yang namanya laki-laki makin sedikit. Wa yukassirun nisa, perempuan makin banyak. Tapi alhamdulillah subuh ini lebih banyak jamaah laki-laki dari jamaah perempuan. Tanda hari kiamat masih jauh dari kita. Ya. Begitu juga kata Rasulullah di hadis yang lain, sayati ala nasi sa'atil khadda'at, sungguh akan datang kepada manusia suatu masa yang penuh dengan tipu daya, suatu masa yang penuh dengan berita palsu, berita hoax, sehingga kita jadi sangat sulit membedakan yang mana yang benar dan mana yang salah, persis seperti yang kita alami di zaman sekarang.
Wa yusaddiqu fihal kadhib, pendusta di zaman itu kata Rasulullah ucapannya yang dibenarkan. Wa yukadzibu fihas shadiq, tetapi sebaliknya orang-orang jujur ucapannya didustakan oleh masyarakat. Wa yu'tamanu fihal kha'in, pengkhianat, orang yang biasa nipu orang lain, orang yang biasa korupsi, orang yang biasa berkhianat terhadap amanah yang diberikan kepadanya, justru mereka yang diberikan kekuasaan. Ya, kata Rasulullah di dalam hadis itu, wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwinu fihal amin. Tapi sebaliknya al-amin, orang yang bisa dipercaya, orang yang jujur, mereka yang dikhianati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis yang lain Rasulullah menyebut pada saat ditanya sama para sahabat, mata saat ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat wahai Rasulullah? Nabi Muhammad SAW menjawab, idza du'iyatil amanah, jika amanah itu disia-siakan. Sahabat bertanya kembali kepada Rasulullah, wa kaifa idha'atuha, bagaimana amanah itu disia-siakan wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiru sa'ah, jika satu urusan publik diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya hari kiamat. Dulu setahu saya Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di era akhir 80-an, awal 90-an, bahkan awal 2000, pemimpin yang memimpin kita itu kita ketahui jelas latar belakang pendidikannya, latar belakang keluarganya, track record dia dalam memimpin masyarakat, kita ketahui jelas itu bukan orang-orang sembarangan. Aceh bahkan Bapak Ibu dengan anggaran yang seret, tapi bisa survive karena dipimpin oleh orang-orang hebat. Ya, dulu ada generasi Bapak Ibu gubernur Aceh itu guru besar semua, profesor semua. Ada Profesor Majid Ibrahim, ada Profesor Ibrahim Hasan. Anggarannya seret, pas-pasan. Tapi jalan laba-laba yang membuka akses pantai barat selatan menuju Banda Aceh bisa dibuat, bisa dikerjakan di masa mereka memimpin Provinsi Aceh. Dananya seret, tidak ada dulu yang namanya otsus. Di masa Prof. Ibrahim Hasan memimpin, di masa Prof. Samsudin Mahmud memimpin, tidak ada itu yang namanya otsus. Tidak ada itu yang namanya dana triliunan, dana daerah sampai triliunan, tidak ada itu. Tapi jadi barang semua. Kenapa? Di tangan orang yang tepat. Tapi sekarang Aceh yang dipimpin entah orang dari siapa. Kita pun tidak kenal bagaimana track record pendidikannya, bagaimana keluarganya, bagaimana pengalaman dia memimpin umat. Kita tidak pernah tahu, tiba-tiba celep naik jadi pemimpin. Dana otsus yang jumlahnya triliunan, ya, cuman jadi bangunan mangkrak di atas gunung. Saya pernah Ustaz Zularafa suatu hari pergi ke Terangon. Dalam perjalanan dari Gayo Luwes ke Apia, motong gunung itu dari arah Terangon. Kaget sekali saya, di atas gunung Terangon itu, di atas hutan, ada pasar. Bangunannya ngabisin 7 miliar rupiah. Siapa punya kerja itu? Bangun pasar di atas hutan itu siapa punya kerja itu? Itu menunjukkan tidak adanya ilmu kita, menunjukkan tidak matangnya perencanaan, atau memang sengaja hanya untuk menghabiskan anggaran. Maka kata Rasulullah, wajarlah pada saat ditanya oleh sahabat, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Jawaban Rasulullah, idza du'iyatil amanah, jika amanah disia-siakan. Para sahabat masih bingung itu dengan jawaban Rasul. Maka bertanya kembali para sahabat itu, wa kaifa idha'atuha, bagaimana amanah itu disia-siakan? Kata Rasulullah, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiru sa'ah,
Jika satu urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka pada saat itu tumbuhlah ada yang namanya pasar di tengah hutan. Ada yang namanya jalan baru dibangun, besok sudah rusak. Di Aceh Tengah itu miris sekali Bapak Ibu. Ada rumah sakit umum di Aceh Tengah di Takemon, baru selesai dibangun tahun 2020, tapi bangunannya roboh satu, belum 4 tahun itu roboh. Ya, Pimpro-nya sudah masuk penjara semua. Nah itu sebabnya. Maka kata Rasulullah di dalam hadis yang lain, wa yatakallamu fiha ruwaybitah, ciri-ciri tandanya umat akhir zaman itu kata Rasulullah muncul kelompok ruwaybitah. Wa yatakallamu fiha ruwaybitah. Ruwaybitah ini muncul di hadapan publik. Dia yang banyak bicara, ya, dia yang banyak tampil, bukan orang-orang pintar. Ya, maka para sahabat, karena ruwaybitah itu istilah baru yang dibuat oleh baginda Rasulullah, belum ada dalam kosakata Arab pada saat itu. Bertanya kepada Rasulullah, "Man ruwaybitah ya Rasulullah?" Siapa yang Anda maksud dengan ruwaybitah itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, rajulun tafah yatakallamu fil amril amah. Orang bodoh tapi ngurusi masalah orang banyak. Orang yang gak punya latar pendidikan, orang yang gak kita kenali keluarganya siapa, bagaimana pengalaman dia memimpin, tiba-tiba saja dia terpilih untuk memimpin umat, dia terpilih untuk menjadi pemimpin masyarakat. Nah ini ciri-cirinya, tanda-tandanya umat akhir zaman. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian apakah semua tanda-tanda negatif ini meniscayakan bagi kita semua untuk pesimis? Ternyata tidak. Rasulullah SAW melarang kita untuk bersikap pesimis menghadapi berbagai macam tanda negatif di akhir zaman kelak. Bahkan kalau kita baca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengidentikan pesimis itu dengan sifat kekafiran. Kata Allah dalam Al-Quran, pada saat Allah menceritakan tentang Nabiullah Yakub yang kehilangan putra kesayangannya Yusuf, Nabiullah Yakub kemudian berpesan kepada anak-anaknya yang lain, kepada saudara-saudara Yusuf, meskipun ia tahu yang buat kerjaan yang menyebabkan Yusuf menghilang itu saudara-saudaranya ini termakan api cemburu, tapi tetap Nabiullah Yakub berpesan kepada mereka, wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, karena mereka yang mudah berputus asa dari rahmat Allah hanya orang-orang kafir. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, meskipun keadaan zaman sangat tidak mendukung, sangat tidak support bagi kita yang selalu ingin perbaikan, tetapi kita dilarang untuk berputus asa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, baginda Rasulullah SAW di dalam hadis sahih menyebut beruntung bagi kalian yang dianggap tidak populer, yang dianggap aneh, yang dianggap unik, jika kalian masih hidup nanti di akhir zaman kelak. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, bada'al islamu ghariban fasayaudu ghariban. Islam itu dulu pada awal mula sekali didakwahkan oleh Rasulullah dianggap aneh, dianggap tidak populer oleh masyarakat Quraisy. Bahkan sering Nabi Muhammad itu dianggap setengah gila, orang gak benar. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana Rasulullah tidak dianggap gila? Orang Arab, terutama orang Quraisy, sudah terbiasa menyembah banyak Tuhan, banyak berhala. Tiba-tiba saja di waktu yang sesaat Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka, Tuhan itu tidak banyak, Tuhan itu esa satu. Ini nggak masuk dalam logikanya orang Arab. Bagi orang Arab, Muhammad, permasalahan hidup kita manusia ini banyak apa enggak? Ya Rasulullah jawab banyak. Ada orang yang masalahnya kelaparan,
Ada orang yang masalahnya tidak harmonis dalam rumah tangga. Ada orang masalahnya kurang bisa berhubungan baik dengan sesama. Ada orang tidak ada masalah itu, tetapi masalah kesehatan. Ada orang bukan tidak ada masalah dalam kesehatannya, baik-baik saja, tetapi dia bermasalah saat mencari rezeki, mencari nafkah. Jadi masalah manusia ini banyak. Maka Tuhan yang kita sembah pun mestinya harusnya banyak, tidak satu. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, saat Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Tuhan Esa, Tuhan Tauhid kepada bangsa Arab, orang-orang Arab ini, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah dalam surat Shad ayat kelima, berkata kepada Nabi Muhammad, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Muhammad, apakah kamu mau menghimpun Tuhan kami yang banyak menjadi satu, padahal problem masalah manusia banyak, tidak satu? Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Ini hal yang aneh yang enggak masuk akal. Jadi Nabi Muhammad tidak populer Bapak Ibu saat mendakwahkan Islam pertama sekali kepada bangsa Arab. Ini enggak betul ajaran kamu. Nah, maka Rasulullah bilang tadi dalam hadis, bada'al Islamu ghariban fasayaudu ghariban. Islam itu dimulai saat didakwahkan pertama sekali sama Rasulullah aneh. Nabi Muhammad itu dianggap manusia aneh. Juga termasuk saat Rasulullah SAW mengatakan semua manusia itu egalitarian, sama semuanya di hadapan Allah, tidak ada beda antara satu orang dengan orang yang lain. Kata Rasulullah dalam hadis, an-nasu sawasiyatun ka'asnanil mushk la farqa bainal arabi wal a'jami. Manusia itu sama semuanya derajatnya di hadapan Allah, seperti samanya gigi sisir yang kita miliki. La farqa bainal arabi wal a'jami. Tidak ada beda antara orang Arab dengan non Arab. Padahal orang Arab Bapak Ibu sudah biasa ada kasta itu. Ada orang merdeka, ada hamba sahaya. Orang kulit putih lebih mulia dibandingkan orang kulit hitam. Orang Arab lebih mulia daripada Ajam, orang non-Arab. Tiba-tiba datang Rasulullah menyamakan derajatnya Bilal bin Rabah, seorang budak, dengan Abu Sufyan, dengan Abu Lahab, seorang bangsawan Quraisy. Ditolak sama orang-orang ini, tidak benar ajaran kamu ini. Begitu juga Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, saat Nabi Muhammad pertama sekali dapat wahyu dari Allah. Ya, jadi Rasulullah gemetaran ya, setelah dari Gua Hira beliau pulang ke istrinya, ke keluarganya. Kemudian beliau minta diselimuti, zamiluni, 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 selimutilah saya ya, demam Rasulullah. Keluar keringat dingin dari badannya. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha bawa Nabi Muhammad ke Waraqah bin Nawfal, pamannya beliau. Di dalam hadis Bukhari disebutkan kata Waraqah, sebagian riwayat mengatakan itu perkataannya Waraqah bin Nawfal. Sebagian riwayat lagi mengatakan itu perkataannya Khadijah. Mengatakan, "Kalla wallahi ma yukhziqallahu abada." Demi Allah, Allah tidak akan buat kamu kecewa. Ya, kenapa? Karena ada sifat-sifat baik yang dianggap aneh oleh orang Quraisy di zaman itu ada sama Rasulullah SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad ini disebut sama Waraqah bin Nawfal, "Kalla wallahi ma yukhzikallahu abada innaka latasilur rahim." Kamu ini tidak akan pernah dikecewakan sama Allah karena kamu orang yang senang silaturahim. Nah, dulu Bapak Ibu, orang yang senang silaturahim itu aneh. Orang yang senang bertegur sapa, mengunjungi orang sakit itu aneh. Apalagi Rasulullah, orang yang jahat sama beliau pun masih dikunjungi sama Rasulullah SAW. Dianggap aneh beliau itu. Watak sibul kalla, punya simpati kepada orang banyak. Watahmilul ma'dum, beliau juga senang menyantuni fakir miskin. Wa yusaddiqul hadis, orang yang omongannya bisa dipercaya. Wa tukrikut duyuf, orang yang senang memuliakan tamu. Itu sifat-sifat aneh dulu itu.
Rasulullah benar-benar dianggap asing, benar-benar dianggap tidak populer. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Dan Rasulullah itu senang sekali memberitahu jalan kebenaran kepada orang lain. Dulu nafsi-nafsi orang itu sendiri-sendiri. Kamu mau miskin-miskinlah kamu. Ya, nggak ada rasa empati sama sekali. Tapi sifat itu nggak ada sama Rasulullah. Maka pada saat Rasulullah mendakwakan ajaran Islam yang harus menyambung silaturahim, mengajarkan ajaran Islam yang senang berempati kepada orang lain, mengajarkan ajaran Islam yang senang menyantuni orang yang tidak mampu, memuliakan tamu, senang memberikan petunjuk kepada orang lain. Nabi Muhammad dianggap orang aneh. Maka Rasulullah SAW mengutarakan kembali pengalamannya beliau kepada para sahabat. Bada'al Islamu ghariban fasayaudu ghariban. Islam ini awal sekali saya dakwahkan dulu, saya dianggap aneh, saya dianggap tidak populer oleh masyarakat banyak. Wasayaudu ghariban, dan insya Allah kelak di akhir zaman kembali akan dianggap aneh. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mau tidak mau, percaya atau tidak percaya, senang atau tidak senang, kita yang konsisten dengan agama Islam sekarang dianggap aneh. Bapak. Kemarin waktu pilpres, waktu pemilu, waktu pileg, ada sahabat kita juga, Ustadz juga beliau mencoba mencalonkan diri karena dipegrok Bapak Ibu oleh jamaah. Jadi jamaah yang nipu Ustadz sekarang. Kalau dulu Ustadz nipu jamaah, kalau sekarang dipegrok punya Ustadz itu juga. Insya Allah drone rame jamaah pilih itu punya. Ya, ternyata Bapak Ibu yang ngomong seperti ini ketemu dengan tokoh lain, dia bilang yang gitu juga, sama juga Pak. Kemana-mana dia nipu orang itu. Pak naik Pak, insya Allah Bapak terpilih, saya siap mendukung Pak. Kemarin sama Ustadz itu gitu juga dia ngomong, sama orang lain gitu juga dia ngomong. Kau pegrok Ustadz Yang anehnya lagi Bapak Ibu, jamaah beliau ini yang ngomong seperti itu di hari H, saat beliau mau ke tempat pencoblosan suara, beliau kebetulan naik mobil. Lihat, ternyata tim sesnya sendiri yang bagi-bagi, yang bagi duit atau menerima duit dari orang lain. Nah, maka jangan heran kalau ada cerita Pak Salam, ya, tim sesnya 300, suara cuma 100. Aneh sekarang, pendukung kita sendiri yang mengkhianati kita, terjadi di zaman kita sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, baru-baru ini saya baca satu kitab namanya Tarikh Al-Fiqh Al-Islami atau Tarikh Tashri' Al-Islami, karangan Syekh Habibur Rahman Al-Fasi, orang Fes, ya. Orang Fes itu salah satu kota di Maroko sekarang. Jadi di Fes itu Bapak Ibu dulu di abad ke-4 Hijriah ada seorang sultan di Maroko sana, ada seorang raja di Maroko minta fatwa kepada muftinya. Isi permintaan fatwa itu dia bertanya kepada mufti kerajaan bagaimana hukumnya jika ada seorang muslim yang sholat 5 waktunya tidak berjamaah di masjid. Itu pertanyaannya. Tapi yang menarik bukan pertanyaannya Pak, respon dari mufti kerajaan Maroko di saat itu. Mufti kerajaan menolak melakukan atau memberikan jawaban, karena bagi mufti tidak mungkin ada yang namanya muslim tidak mengerjakan sholat 5 waktu di masjid. Nah, bagi dia nggak mungkin itu. Saya tidak bisa membayangkan kalau ada orang muslim tidak sholat 5 waktunya berjamaah di masjid. Nah, saya bilang sayang mufti ini nggak hidup di Aceh tahun 1445 karena di Aceh banyak orang nggak sholat di masjid. Kalau dulu dianggap aneh ada orang muslim yang nggak sholat berjamaah di masjid. Kalau sekarang orang yang sering berjamaah justru dianggap aneh. Ya, semalam pengajian di kampung saya cerita Bapak Ibu. Saya dulu ada pengajian rutin setiap hari Minggu subuh di Masjid Kopel Darussalam. Nah, setelah pengajian biasalah kita duduk-duduk sama jamaah memperpanjang i'tikaf sambil ngopi, sambil makan kue pagi, ya kan? Ada Prof Mustanir,
Beliau wakil rektor sekarang ya. Ada Prof. Alfian, dekan Fakultas Teknik, waktu itu beliau masih wakil rektor. Duduk-duduk kami di dekat kiblat, ya, dekat mimbar, dekat kiblat, dekat tempat imam berdiri sholat. Tiba-tiba saja ada telepon ke HP-nya Pak Mustanir. Telepon, ternyata yang nelpon beliau tukang, ya. Tukang yang sedang memperbaiki toilet dan tempat duduk masjid. Nah, tukang itu bertanya kemudian, mohon maaf Pak, saya perlu Bapak. Oh ya, saya ada di masjid. Buat apa? Mau ambil upah. Ini alhamdulillah pekerjaannya sudah selesai, mau ambil upah. Bapak di mana? Oh, saya di masjid. Kata tukang ini, saya juga di masjid Pak. Bapak di mananya? Saya di arah kiblat masjid. Pergi aja, masuk aja. Saya di arah kiblat masjid. Nah, tukang ini tanya kembali, arah kiblat masjid itu di mana Pak ya? Iya, 1 bulan kerja di masjid, tapi arah kiblat masjid dia nggak tahu di mana. Maka wajarlah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bada'al Islamu ghariban fasayaudu ghariban. Islam itu dulu saat pertama sekali didakwahkan oleh Rasulullah aneh, dan di akhir zaman juga orang akan menganggap Islam itu sebagai agama yang aneh. Tapi jangan khawatir, kata Rasulullah, fatuba lil ghuraba, beruntunglah bagi kita yang dianggap anehnya di akhir zaman kelak. Apa definisi yang disebut oleh Rasulullah? Alladzina yuslihuna nasa idza fasada. Orang yang senang melakukan berbagai macam perbaikan kepada manusia saat keadaan begitu rusak di tengah akhir zaman kelak. Maka Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita berkumpul pada kesempatan subuh ini untuk memberikan efek kejut, ya, kepada masyarakat yang belum bisa bangun sholat subuh berjamaah. Ini kan efek kejut, ya, gerakan seperti ini. Nanti ada lagi gerakan majelis zikir, itu sebagai efek kejut. Jangan hanya nonton bola sampai larut malam lah, tapi sekali-kali ayo kita zikir, kita ngaji sampai larut malam. Efek kejut itu bagi masyarakat. Ya, jangan selalu dilalaikan duduk di warung kedai kopi sampai larut malam nonton bola, main game online, bahkan main judi online. Ya, kita buat efek kejut dengan berkumpulnya orang-orang baik seperti ini. Kata Rasulullah, alladzina yuslihuna idza fasadan nas, orang yang terus mau melakukan perbaikan di tengah masyarakat meskipun waktunya, zamannya sangat rusak. Ya, kita harus terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan-perbaikan di tengah masyarakat, dan itu bisa dilakukan dengan berbagai macam hal. Melalui gerakan subuh berjamaah, melalui gerakan ekonomi syariah, melalui gerakan muncul tokoh-tokoh politik Islam yang punya komitmen dengan ajaran Islam, dengan berjamaah, ya. Sekarang kita senang ini mau pilkada, sebentar lagi sudah banyak muncul ahli-ahli jamaah yang mau mencalonkan dirinya sebagai calon wali kota, calon wakil wali kota. Ya, alhamdulillah, mari kita dukung bersama Bapak Ibu. Ya, harus kita dukung. Jangan yang kita dukung itu orang yang tidak pernah berjamaah. Kita dukung orang yang menghidupkan jamaah, orang yang senang melakukan perbaikan di tengah masyarakat. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan subuh ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah wa karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Luar biasa. Luar biasa. Mesti banjul pi. Ada muncul ya. Oh. Nanti ada pengunjung. Ya
Nomor tak nanti ya Banjol. 'Luar biasa dakwah pagi ini membuat kita gemetar. Inilah caranya mengecas iman kita hari ini. Pagi ini kita dicas iman kita dengan judulnya dekatnya kiamat. Dengan semakin dekatnya kiamat membuat kita semakin senang berjamaah di masjid, membuat kita semakin senang mendekatkan diri kepada Allah, mengajak orang untuk taat sujud kepada Allah. Terima kasih banyak kepada Ustaz Isa Iskandar SMA. Mudah-mudahan tausiah ini membuat semua jamaah semakin senang beribadah, semakin senang mengaji, semakin senang bersilaturahmi, senang berzikir beristighfar bersama. Mudah-mudahan insya-Allah inilah yang membuat kita bisa meninggal bersama. Ayah anda bunda, atau kalimat jangan kurang dulu. Kita akan bersilaturahmi, saling memaafkan di antara kita. Kita saling salam-salaman di antara kita, jabat tangan agar di antara kita tidak ada dusta saat ini. Dan insya Allah hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Al-Aizin Simpang Pampang. Mari sama-sama kita bersalam salaman, saling jabat tangan, saling memaafkan di antara kita. Kalaupun ada yang meninggal setelah berjabat tangan, insya Allah meninggal. Mari sama-sama kita berjabat tangan.
Allah